pengawas yang harus selalu membina guru agama untuk mengawal moderasi beragama yang endingnya tentu saja nanti agar peserta didik dapat muncul sebagai generasi muda yang mampu mengembangkan moderasi beragama. Bagaimana mungkin jika guru agamanya tidak memiliki wawasan moderasi beragama, peserta didiknya bisa memiliki wawasan moderasi beragama. Oleh karena itu, tantangan itu sangat kami rasakan. Misalnya kurikulumnya kurikulumnya mengandung materi moderasi beragama, tetapi wawasan guru agama tidak memiliki, maka itu juga tidak akan drop. Sebaliknya, jika wawasan guru agama itu luas, tetapi kurikulumnya tidak ada, meskipun hidup kurikulum, saya rasa juga ini tantangannya sangat berat. Oleh karena itu, Bapak, kami mohon sentuhan wawasan bagi kami pengawas dan para guru agama, karena kadang-kadang guru agama dipandang sebagai salah satu pencetus adanya ketidakmoderasian beragama itu. Tetapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak LHS tadi, bahwa moderasi beragama bukan hanya untuk guru agama Islam, bukan hanya untuk ajaran Islam, tetapi semua agama. Oleh karena itu, saya juga menggarisbawahi bahwa moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab guru pendidikan agama Islam, tetapi semua guru agama. Mungkin itu kami mohon tanggapan dari Pak LHS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kepada penanya kedua, Ibu Yuyu. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang saya hormati Bapak Lukman Haji Lukman Saifuddin, rekan pengawas dari seluruh Indonesia, panitia dan juga pejabat Direktorat Pendidikan Agama Islam, Istiqlal Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahagia sekali kenalkan saya, nama saya Yuyu Sururiyah dari Lebak, Banten. Salam hangat dari kami masyarakat Lebak, dari masyarakat Lebak dan Provinsi Banten. Semoga Bapak sehat dan keluarga sehat selalu. Bapak Lukman yang saya hormati, sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk dengan beragam umat beragama di dalamnya, Indonesia sudah dikenal dari dulu damai, hidup gotong royong, berdampingan, makmur alamnya, hidup berdampingan damai dalam perbedaan, baik ras atau agama. Tapi kondisi yang berbeda pun terjadi akhir-akhir ini. Masalah kecil bisa menjadi besar. Misalnya pembatasan azan aja bisa menjadi konflik. Pembatasan isi khutbah aja bisa menjadi pertanyaan besar. Kemudian berujung pada debat berkepanjangan. Masing-masing agama, hadirin sekalian, pasti mengklaim bahwa ajaran agamanya absolut paling benar dan paling baik. Itu artinya tidak mungkin kita bisa menyatukan cara pandang keagamaan umat beragama di Indonesia. Hal ini juga memunculkan tafsir agama yang berbeda dan beragam yang dapat memunculkan gesekan dan konflik, dan hal ini dipertajam juga dengan menyebarnya berita-berita konflik dan perbedaan via medsos yang dengan mudah dapat diakses berbagai kalangan. Begitu banyak ekspresi beragama dari umat beragama di Indonesia. Bapak Hakim yang Lukman Hakim yang saya
hormati, pertanyaan saya, kami sebagai pengawas yang membersamai meningkatnya kualitas pendidikan, menyertai guru-guru di sekolah, juga anak didik kita sebagai generasi penerus bangsa. Tentu saja ke depan tidak ingin kita memiliki generasi yang hancur hanya karena toleransi yang dirusak. Pertanyaannya, bagaimana kami harus berperan di masyarakat sebagai orang yang membersamai meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia? Itu saja mungkin Pak, mohon maaf bila ada bahasa yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya dipersilakan kepada penanya ketiga. Memperkenalkan diri dulu Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Nama saya Bibi, asal dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Salam dari masyarakat Sumatera Utara, Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat beserta keluarga. Pertama sekali ingin kami sampaikan bahwasanya materi tentang moderasi beragama ini sudah pernah kami dapatkan untuk kali yang ketiga. Alhamdulillah di Sumatera Utara itu sudah 2 kali kami dapatkan. Yang pertama ketika kita mengadakan seminar, yang kedua dengan Bapak Kepala Kantor, dan hari ini ternyata kami bertemu dengan mata air pertama yang mengungkap konsep moderasi beragama. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi Bapak untuk kebaikan umat yang ada di Indonesia ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena mumpung bertemu dengan narasumber pertama ataupun pencetus pertama dari moderasi beragama, maka izinkanlah kami ingin mendapatkan kejelasan dari Bapak terkait dengan beberapa kata-kata kunci yang Bapak sampaikan. Sebelumnya kami sampaikan kami berada di lapangan. Secara aplikasi kami juga sudah melaksanakan kegiatan moderasi ini baik di lapangan maupun di kantor. Tentunya kami di ruangan itu bersama dengan kelompok kerja pengawas agama Katolik. Jadi ruangan kami berdekatan dan kami saling menyapa. Tapi masalahnya adalah belum semua dari kita secara masif itu sama persepsinya memandang bagaimana agar moderasi beragama ini menjadi pihak utama untuk mengamankan keberagamaan di bumi Indonesia ini. Artinya bagaimana untuk pandangan Bapak sehingga konsep moderasi beragama ini dipahami oleh setiap person gitu. Tidak hanya umat Islam saja, tapi juga umat yang agama lain yang memandang bahwasanya ini penting untuk keberlangsungan kehidupan beragama di negeri Indonesia tercinta ini. Itu pertanyaan kami kepada Bapak. Dan yang ketiga, kami juga mohon penjelasan, apakah ini tidak sama dengan toleransi? Mohon diberi penjelasan kepada kami. Titik tekan moderasi beragama dengan titik tekan toleransi itu di mana sisi persamaan dan di mana sisi perbedaannya, sehingga tagline moderasi beragama ini menjadi sebuah hal yang penting untuk dilaksanakan secara bersama di negara Indonesia ini. Itu yang saya sampaikan Pak. Mudah-mudahan kami dapat penjelasan yang terbaik untuk Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 pertanyaan Bapak. Yang pertama dari Ibu Tati dari Jawa Tengah, kemudian yang kedua dari Ibu Yuyu dari Jawa Barat, Lebak, Banten, dan yang ketiga dari Sumatera, Bapak Dr. Dedi. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak LHS untuk menanggapi pertanyaan dari ketiga penanya tersebut. Dipersilakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih khususnya kepada Bu Tati dari Purworejo, lalu juga ada Bu Yuyu tadi dari Lebak Banten ya.
Sumatera Utara. Ya, pertama kepada Bupati, tadi meminta saya untuk lebih menjelaskan bagaimana memperluas wawasan para guru-guru, para pengawas terkait dengan moderasi beragama ini. Bagaimana untuk bisa menjadi moderat begitu. Nah, begini. Moderat itu kan sebenarnya, sederhananya, dia jangan sampai memiliki faham dan praktek keagamaan yang melampaui batas. Jadi yang dilarang oleh agama itu adalah melampaui batas. Itu yang lalu kemudian dikenal dengan bahasa ekstrim. Itulah mengapa saya selalu menggunakan kata-kata ekstrim. Ekstrim itu tatoruf, hulu berlebih-lebihan. Saya nyaris tidak pernah, saya jauhi betul menyebut menggunakan istilah radikal, fundamental, apalagi fanatisme, konservatisme. Ini istilah-istilah yang dalam konteks kehidupan keagamaan bisa menimbulkan kesalahpahaman karena sudah kadung itu apa ya? Sudah terlanjur disalahpahami, berkonotasi negatif. Padahal itu kata-kata yang dalam konteks agama sebenarnya positif. Ini sekedar lagi-lagi wawasan, perspektif. Radikal itu kan bahasa Inggris, asal katanya adalah radic. Radic itu mengakar. Dalam konteks beragama, apalagi berislam, orang yang harus mengakar berislam itu, ya harus radikal dalam makna yang sebenarnya, sebelum disalahkaprahi, sebelum disalahpahami, lalu kemudian berkonotasi negatif. Jadi menjadi radikal dalam beragama tidak hanya tidak apa-apa, bahkan harus dalam makna yang sebenarnya. Redik, mengakar, menghujam. Seperti makna fundamental. Fundamental itu fundamen, mendasar. Beragama itu tidak bisa enteng-entengan saja. Tidak bisa hanya kulit permukaan saja. Ya beragama itu ya harus serius, mengakar, mendasar, memiliki fondasi yang kokoh, yang kuat, fundamental. Fanatik itu juga positif dalam konteks beragama, harus memiliki fanatisme. Itu konservatif, to conserve, bahasa Inggris lagi-lagi, to conserve itu adalah untuk memurnikan, pemurnian. Setiap agama, karena tadi itu agama itu kan datang dari langit. Ketika dia membumi, dia memerlukan wadah, tempat di mana ajaran itu membumi, tempat di mana ajaran itu akan diimplementasi, akan diinterpretasi, lalu kemudian diimplementasikan. Maka dia tidak bisa tidak pasti berinteraksi dengan budaya setempat, dengan kebiasaan, adat istiadat, tradisi setempat. Nah, ketika dia melakukan penyesuaian itu, adanya asimilasi, akulturasi, misalnya terjadi perpaduan, lalu kemudian ada sekelompok orang yang merasa perlu untuk ajaran agama ini dimurnikan lagi karena sudah dinilai terlalu jauh. Jadi sebenarnya konservatisme itu positif dalam maknanya yang sesungguhnya, karena dia adalah upaya pemurnian ajaran. Gitu. Tapi lalu kemudian menjadi salah kaprah, lalu kemudian berkonotasi negatif. Seakan-akan mereka yang konservatif itu tidak mau atau menolak kemajuan. Itu karena agama itu kan memang selalu dinamis. Agama itu selalu sesuai dengan konteks, dengan ruang dan waktu. Karena lalu kemudian interpretasi tafsir agama itu kan selalu berkembang, tidak ada tafsir yang statis itu. Konteks sekarang dengan konteks masa Rasul itu berbeda. Cara berhaji katakanlah di zaman Rasul
dengan zaman sekarang itu berbeda. Tawafnya, sa'inya, wukufnya, oh itu berbeda sama sekali gitu. Jadi selalu dinamis syariat itu. Nah, tapi saya katakan konservatif itu menolak kemajuan-kemajuan itu. Jadi ini kesalahan. Yang harus dihindari dalam agama itu adalah melampaui batasnya, gulunya itu, lebih-lebihan, atau rufnya itu. Nah, jadi ekses negatif dari fanatisme, dari radikal, dari fundamental itu yang harus dicegah. Ekses negatifnya, mengakui bahwa agama saya yang paling benar, kata Bu Yuyu tadi itu harus dianggap sama semua agama. Semua penganut agama pastilah meyakini bahwa agamanya sajalah yang paling benar. I'tiqadi gitu. Saya meyakini Islam yang paling benar. Itu tidak terbantahkan. Saya fanatik di sini. Tapi ekses negatif dari fanatisme ini yang harus diwaspadai. Karena saya merasa Islamlah yang paling benar, maka lalu kemudian saya menyalah-nyalahkan orangnya, bukan Islam. Menyalah-nyalahkan ini yang problematik, yang menimbulkan ekses negatif. Fanatismenya benar, tapi ekses negatifnya itu yang harus diwaspadai, yang harus ditegak. Apalagi kalau cara saya menyalah-nyalahkan itu dengan memaksa orang yang berbeda dengan saya untuk ikut apa yang saya imani, yang saya yakini. Itu dengan paksaan, dengan tindak kekerasan, atau dengan cara menghujat, mencela, memaki-maki orang yang berbeda. Ini yang lalu kemudian bertolak belakang dengan inti pokok ajaran agama itu sendiri yang memanusiakan manusia dari itu. Ini yang menjadi problem. Jadi problemnya itu ekses negatif dari radikalisme, dari fanatisme, dari fundamentalisme, dari konservatisme. Ekses negatifnya ya, bukan esensi tadi itu. Jadi, oleh karenanya untuk saya masih ingin menjawab Bu Tati tadi itu, bagaimana cara para guru-guru, para pengawas itu memperluas wawasan. Ya caranya ya memang harus lebih dalam dan lebih luas memahami Islam itu sendiri. Karena sederhana saja, untuk kita bisa senantiasa berada di tengah, moderat itu kan adil, al-adalah, al-adlu, dan tawazun, berimbang, gitu ya. Untuk dia bisa ada di tengah, dia harus tahu kutub-kutub ekstrim di kanan kirinya itu seperti apa. Dengan bahasa yang lebih sederhana, kalau saya berjalan tiga orang, maka agar saya bisa memposisikan diri di nomor 2, saya harus tahu nomor 1 dan nomor 3 itu ada di mana posisinya, sehingga saya bisa memposisikan diri dan ada di antara mereka di tengah secara adil dan secara berimbang. Tapi nomor 2 itu menjadi tidak moderat kalau saya berjalan 100 orang. Apalagi kalau saya berjalan rombongan 1000 orang. Nomor 2 itu menjadi menjadi berada di pojok, di sudut. Dia tidak di tengah dia. Boleh jadi dia sudah terlampau di sudut, terlampau di pojok gitu. Terlalu berlebih-lebihan lalu kemudian dan bisa melampaui batas. Jadi dia harus diajak ke tengah. Poin yang ingin saya katakan, ini dinamis. Menjadi moderat itu selalu dinamis karena dia mensyaratkan wawasan pengetahuan yang cukup terkait dengan ekstremitas itu ada di mana, yang melampaui batas itu ada di mana. Nah, maka kembali untuk memperluas wawasan, memperdalam wawasan harus mengetahui inti pokok ajaran Islam itu sendiri. Tadi itu kemanusiaan. Kadang-kadang kita lupa menganggap kita yang paling benar
tapi lalu kemudian tidak memanusiakan orang yang berbeda dengan kita. Padahal pesan utama agama yang kita anut dan kita akui kebenarannya itu memanusiakan orang. Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk menjadi mukmin, tidak. La ikraha fid din. Yang dituntut ini yang kadang-kadang seringkali menimbulkan konflik. Sebagian umat Islam menganggap tugas kekhalifahan dia itu selain tugas kehambaannya sebagai Abdullah, tapi juga sebagai Khalifatullah, dia harus mengislamkan, dalam artian menjadikan semua umat manusia di dunia itu beragama Islam semua. Ini kesalahpahaman menurut saya yang berlebih-lebihan. Karena Allah sendiri tidak pernah memerintahkan seperti itu. Meminta kita, yang diminta oleh Allah terhadap kita adalah bagaimana kita menebarkan kebajikan, mengajak orang untuk berbuat baik, menebar kebajikan, menebar kemaslahatan, membangun kemaslahatan, memanusiakan manusia. Terlepas dia nanti akan beragama apa, itu hidayah Allah, itu sesuatu yang sudah bukan domain kita, sudah bukan otoritas atau kewenangan kita untuk orang itu mau beriman, mengimani apa, itu hidayah, itu jangankan kita, Rasulullah saja dikoreksi oleh Allah langsung. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ketika Rasul berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah, bagaimana ya Abi Thalib ini, paman saya sendiri kok tidak kunjung bersyahadat, ya, tidak kunjung mengakui engkau adalah Allah, satu-satunya Allah yang esa, dan Muhammad adalah Rasulnya, tidak berislam katakanlah sebagai sebuah keyakinan. Karena itu paman saya, dia sangat banyak membantu saya, sangat. Allah lalu kemudian menegur, wahai Rasul, innaka la tahdi, sesungguhnya bukan kamu yang memberikan hidayah, tapi aku yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi poinnya adalah kadang-kadang kita suka berlebihan tuh, jadi menganggap bahwa dakwah itu harus menjadikan semua orang Islam semua, sehingga karena saking semangatnya, saking fanatiknya, lalu kemudian memaksa, menggunakan cara-cara kekerasan, lalu memerangi orang yang tidak sama keyakinannya dengan kita. Nah, jadi lagi-lagi wawasan Bu tadi, untuk lalu kemudian kita tahu inti dari pokok agama itu apa, kemanusiaan, perdamaian, itu kemaslahatan tadi. Jadi dengan cara seperti itu, mudah-mudahan kita bisa senantiasa berada pada posisinya yang moderat. Lalu Bu Yuyu tadi, ya gimana sih ya di Indonesia ini pembatasan azan, pembatasan isi khutbah saja orang ribut rame. Disinilah lagi-lagi moderasi beragama menjadi semakin relevan dan memiliki signifikansi yang tinggi, memiliki korelasi yang semakin kuat. Mengapa? Karena Indonesia seperti tadi yang saya katakan, salah satu ciri utamanya adalah bangsa yang agamis, juga memiliki ciri terkait dengan relasi agama dan negara yang sangat khas, yang sangat istimewa. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dunia ini, negara manapun di dunia ini, pola relasi hubungan antara agama di satu sisi dengan negara di sisi lain itu umumnya hanya dua macam saja polanya, tipenya. Pertama, agama dan negara itu menyatu menjadi satu. Itulah negara berdasar agama. Negara-negara Islam misalnya, Saudi Arabia, Pakistan, Iran, kita bisa sebut banyak negara Islam yang lain, atau Vatikan misalnya, negara Katolik. Jadi agama dan negara itu dua entitas yang menyatu menjadi satu. Apa kata negara? Itulah kata
agama. Sebaliknya, apa yang menjadi fatwa agama, itulah yang menjadi kebijakan negara. Menyatu. Pola yang kedua adalah yang memisahkan secara tegas. Itu yang disebut dengan negara-negara sekuler. Amerika, Inggris, banyak negara Eropa, Jepang, Korea, kita bisa sebut banyak negara sekuler yang memisahkan relasi antara keduanya ini. Negara sama sekali tidak ikut campur, mengurusi, mengintervensi hal ihwal kehidupan keagamaan warga negara. Itu adalah urusan orang per orang. Negara sama sekali tidak mau tahu, tidak ikut campur, tidak mengurusi kapan warganya mau mengawali satu Ramadan, mau mengakhiri Ramadan, mengawali Syawal, gimana mau pergi haji warganya, bagaimana mau menunaikan zakat. Itu urusan orang per orang. Negara nggak sama sekali nggak mengurus yang begitu. Itu negara sekuler. Nah, Indonesia bukan salah satu dari keduanya. Indonesia adalah negara yang meskipun populasinya terbesar, Muslim terbesar di dunia, tapi Indonesia bukan negara Islam. Tapi Indonesia juga bukan negara sekuler. Banyak sekali Pancasila itu, semua silanya adalah nilai agama. Undang-undang dasar itu banyak sekali kosakata agama di sana. Undang-undang kita semuanya adalah manifestasi dari ajaran agama. Jadi agama menjadi sesuatu yang meskipun bisa dibedakan dengan negara, tapi ini dua hal yang sulit dipisahkan. Nah, sehingga lalu kemudian dalam mengatur kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang agamis, ini diperlukan kehati-hatian, kemoderatannya yang cukup. Saya sering mengatakan dalam konteks Indonesia, kita, keluarga besar Kementerian Agama, kepanjangan tangan dari pemerintah, kepanjangan tangan dari negara dalam mengurusi hal ihwal kehidupan keagamaan seluruh warga bangsa umat beragama, itu tidak boleh terlalu campur tangan. Jadi negara itu tidak boleh terlalu jauh campur tangan mengurusi kehidupan keagamaan warganya, tapi juga tidak boleh terlalu lepas tangan terkait dengan urusan keagamaan warganya. Jadi terlalu campur tangan nggak boleh, terlalu lepas tangan juga tidak boleh. Jadi itu in between, harus moderat di situ. Maka berbeda dengan Saudi Arabia, dengan Iran, dengan Pakistan, bahkan negara tetangga kita Malaysia, isi khutbah Jumat itu semuanya harus seragam, dibuat oleh negara, dibuat oleh pemerintah. Tidak boleh khotib semau-maunya bikin teks khutbah. Di kita tidak bisa pemerintah memaksa begitu, tapi juga membiarkan khotib semau-maunya seperti negara-negara sekuler. Itu juga tidak bisa. Maka fungsi pemerintah, kepanjangan tangan dari negara adalah mengatur, menata. Maka tidak bisa terlalu memaksa. Puasa 1 Ramadan itu tanggal sekian, itu tidak bisa seperti Arab Saudi atau negara-negara Islam yang lain. Di kita perlu ada sidang isbat, harus musyawarah, harus duduk bersama. Pemerintah tidak bisa memaksa semua umat Muslim harus mengawali Ramadan tanggal sekian, mengakhiri Ramadan dan mengawali Syawal tanggal sekian, nggak bisa. Tapi juga membiarkan sama sekali itu juga tidak boleh. Pemerintah negara harus memfasilitasi ini. Nah, maka tadi itu pertanyaan Bu Yuyu, dalam konteks seperti itu memang tidak sederhana mengatur azan, mengatur khutbah dan hal-hal yang lain. Maka ketika masing-masing umat beragama merasa dirinya sajalah yang paling benar dan memang harusnya seperti itulah orang beragama, tapi itu hanya untuk kebutuhan ke dalam. Tapi keluar kita harus toleran. Nah, ini nanti toleransi.
Pak Dedi nanti pertanyaannya ini, samakah moderasi beragama dengan toleransi tadi Pak Dedi? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bisa terkait dengan akidah ya, agama. Nanti Islam, sama-sama Islam, ada Ahli Sunnah, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada apa lagi? Nanti sama-sama Ahli Sunnah, ada Wahabi, ada Salafi, ada apa lagi? Nanti dalam konteks organisasi di Indonesia, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Al-Wasfiyah, ada Matlabul Anwar, ada macam-macam ormas-ormas. Nanti macam-macam begitu dulu. Nah, jadi meyakini kebenaran yang paling benar itu untuk konsumsi ke dalam, untuk keyakinan kita. Tapi ketika kita keluar, perlu ada toleransi. Gitu. Nah, toleransi itu maka lalu kemudian menjawab Pak Edi tadi itu, apakah moderasi itu sama dengan toleransi? Tentu tidak identik. Toleransi bagian dari moderasi beragama. Karena moderasi beragama lebih luas konteksnya. Intinya moderasi beragama itu gampangnya, pokoknya jangan sampai faham kita, amal-amal keagamaan kita itu melampaui batas deh. Itu aja sederhananya sebenarnya moderasi beragama. Jangan sampai kita memiliki pemahaman dan pengamalan keagamaan yang ekstrim, yang melampaui batas. Lalu apa yang melampaui batas itu? Ya tadi itu yang bertolak belakang dengan di pokok ajaran agama itu sendiri, kesatuan agama itu sendiri, kemanusiaan, perdamaian, kemaslahatan bersama, ikatan kebangsaan, tadi toleransi, anti kekerasan, peduli atau mengakomodasi tradisi budaya lokal. Jadi itu tolak ukur atau indikator-indikatornya. Nah, toleransi bagian dari moderasi beragama. Nah, saya ingin bicara tadi itu toleransi. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi kepada Bapak Ibu sekalian, para pengawas guru-guru DAI ini, bahwa jangan pernah punya anggapan kalau saya bertoleransi kepada, kalau saya menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain, itu seakan-akan saya menyetujui dan ikut membenarkan. Bukan kan itu sama sekali. Tapi juga tidak boleh atas demi untuk dianggap toleran, supaya saya dinilai bertoleransi yang tinggi dengan yang berbeda, lalu saya mencampur adukan sesuatu yang memang asalnya memang beda. Jadi ada ungkapan yang baik dalam toleransi ini adalah bahwa yang memang sama jangan dibeda-bedakan, tapi yang beda ya jangan dipaksa untuk disama-samakan. Misalnya yang sama jangan dibeda-bedakan, sama-sama Islam, misalnya dalam konteks umat Islam, meskipun kita berbeda mazhab teologinya beda, mazhab misalnya fikihnya beda, mazhab tasawufnya beda, ormasnya beda, ada Muhammadiyah, ada NU, tapi kan kita sama Islam, kenapa harus dibeda-bedakan? Maksudnya begitu. Atau konteks yang lebih luas lagi, meskipun kita beda iman, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu, kita memang beda keimanan kita, agama yang kita anut, tapi kan kita sama-sama sebangsa, saudara sebangsa. Kenapa harus dibeda-bedakan? Kita kan sama-sama umat manusia, sama-sama umatnya Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa harus dibeda-bedakan? Jadi begitu, yang sama jangan dibeda-bedakan, tapi yang memang beda ya jangan disama-samakan. Maksudnya itu adalah dalam ritual-ritual keagamaan atas nama toleransi, lalu saya ikut beribadah di gereja misalnya, saya ikut ibadah di vihara atau di kelenteng atau di pura. Buat saya atau dalam ajaran agama itu berlebihan, itu melampaui batas. Ikut beribadah ya, kalau hanya sekedar hadir, memberikan kata sambutan, ikut perayaan, nggak ada masalah. Di rumah ibadah manapun kita boleh.
lakukan itu. Yang dilarang adalah ikut ritual keagamaan, ikut peribadatannya, itu yang tidak boleh. Nah, jadi memang berbeda karena ritual keagamaannya, ibadatnya memang beda, yang nggak perlu harus dipaksakan sama. Yang satu subuhnya pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, ya jangan dipaksakan. Silakan saja masing-masing menjalankan perbedaannya. Begitu, yang satu tarawihnya 8 rakaat, yang lain 20 rakaat, ya sudah. Ya memang berbeda, nggak perlu disamakan. Jadi itu. Nah, maka toleransi itu adalah tadi itu kemampuan dan kemauan untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain, dan itu bagian dari moderasi beragama. Jadi sekali lagi Pak Dedi, moderasi beragama itu betul seperti Pak Dedi, bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat beragama. Jangan dikira di internal masing-masing agama itu punya potensi konfliknya yang sangat besar. Islam kita sangat tahu, di internal umat Islam itu kan perbedaan mazhab itu bisa berpotensi terjadinya benturan atau gesekan atau bahkan konflik. Bayangkan di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di Libya, itu semua yang berperang di Yaman itu semuanya sesama Muslim, saling menumpahkan darah, sama-sama meneriakkan takbir, saling membunuh. Jadi itu di umat lain juga begitu. Di Kristen yang saya tahu ada denominasi, ada mazhab-mazhab keagamaan yang berbeda-beda gitu. Di Hindu, di Buddha juga begitu. Jadi oleh karenanya moderasi beragama menjadi konsumsi kebutuhan semua umat beragama, tidak hanya umat Islam saja. Demikian tanggapan saya, mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan. Saya kembalikan ke moderator, kepada Mas. Baik, terima kasih Bapak yang sudah banyak mencerahkan. Tidak terasa ya, waktu semakin beranjak. Kita sudah tiba di pukul 21:20. Sebenarnya kita masih punya waktu. Barangkali ada satu lagi penanya. Ini dari Pak Agus. Oh, dua, oke ya. Dua, oke, saya buka dua. Mumpung ketemu dengan Bapak ini berkangen-kangenan, jadi kita buka saja. Silakan untuk pertama Pak Agus, kemudian yang kedua Bapak Rumli. Silakan. Oh, akan ada mic. Silakan Bapak Agus untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Lukman Hakim Syaifuddin yang kami hormati. Saya singkat. Perkenalkan, nama saya Agus Rudianto, pengawas dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tadi saya menyimak, sungguh berbahagia bahwa penjelasan Pak Lukman betul-betul mengena dalam hati saya. Bisa lebih keras lagi, Bapak? Terima kasih Bapak. Saya sangat berterima kasih atas penjelasan dari Bapak Lukman tadi bahwa moderasi beragama ini mencakup semua agama, tidak hanya orang yang beragama Islam saja. Sehingga pertanyaan kami sesuai dengan tugas saya sebagai pengawas agama Islam, bahwa di tempat saya itu ada sekolah non-muslim yang memang anak-anaknya di sana itu kebanyakan muslim, tapi tidak diajar oleh guru agama Islam. Ini sudah bertahun-tahun dan kami sudah berusaha bagaimana membina kepala sekolah,
kemudian memberikan solusi dan sebagainya. Namun ini kelihatannya kalau kita secara birokrasi ini sulit. Dan saya pun sudah pasrah begitu. Dan saya tanya di teman-teman di daerah lain juga seperti itu. Dan ini kan juga toleransi, moderasi, sehingga kalau ada oknum atau kita orang Islam hanya masalah jilbab aja, viral langsung begitu, nah langsung diviralkan. Ini sudah bertahun-tahun dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saja Pak, agenda minta solusi. Sekolah itu sekolah swasta atau Sekolah swasta, sekolah swasta non muslim gitu. Iya. Okay. Itu kan kalau menurut undang-undang tahun 2003 itu juga menyebutkan bahwa anak-anak yang beragama Islam itu harus wajib dididik oleh orang yang beragama Islam gitu, atau beragama yang yang dianutnya. Dan itu juga di undang-undang HAM, undang-undang anak juga seperti itu. Dan di PMA juga sudah dijelaskan aturan juknis tentang pendidikan agama dan keagamaan. Terima kasih, minta solusinya Pak Berman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak siapa tadi namanya ya? Bapak Pak Agus Cilacap. Bapak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya, baik Bapak, ada penanya kedua. Bapak Rumli, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rumli dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati dan muliakan Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Bapak dan Ibu panitia penyelenggara Diklat Penguatan Kompetisi Pengawas PAI Angkatan 3 dan 4 yang kami hormati pula, Bapak dan Ibu narasumber, saudara dan saudari peserta pelatihan penguatan kompetisi pengawas PAI Angkatan 3 dan 4 yang berbahagia. Singkatnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dari penjelasan Bapak dari awal sampai akhir tadi, penjelasan yang pertama mengenai banyak hal, tetapi untuk profesi dari kepengawasan tidak pernah disinggung tadi, ya. Mohon maaf ini Pak Lukman, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kami garis bawahi dari penjelasan Bapak tadi itu. Ini yang pertama yaitu mengenai jihad. Yang kedua salat, dan yang ketiga talak. Yang pertama yaitu jihad. Jihad itu merupakan suatu perjuangan. Perjuangan ini dalam agama itu perjuangan dengan harta dan jiwa raga. Alhamdulillah kami mewakili dari Sabang sampai Merauke dari seluruh Indonesia, alhamdulillah bisa kami di sini menjadi pejuang berjihad. Jadi kami berjihad juga dengan dua hal. Pertama dengan harta, dengan yang kedua dengan
jiwa raga. Contohnya, ya kami datang sini meninggalkan anak istri bagi yang laki, yang perempuan meninggalkan anak dan suami, jadi jihad. Nah ini apa kaitannya dengan pengawasan? Jadi jihad ini, jadi kami termasuk ke jihad, ya insya Allah hasil jihad kami ini nanti akan kami mudah-mudahan walaupun tidak 100% bisa diterapkan di tempat daerah kami masing-masing, insya Allah bisa kita akan terapkan mungkin tidak lebih dari 50%, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Yang kedua mengenai salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, ini sudah jelas. Dan yang ketiga yaitu mengenai talak. Jadi talak ini jadi dalam agama itu suatu pekerjaan yang sangat dibenci oleh Allah. Menurut Imam Syafi'i tadi penjelasan Bapak, itu talak itu 3 kali suci. Nah ini yang ingin kami tanyakan Bapak, atau mungkin dijelaskan, itu bagaimana jikalau perempuan itu yang ditalak sudah tidak menstruasi dan hitungan penampilan idahnya. Mungkin demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 penanya, tetapi ini rupanya masih banyak ya. Putri atau ini ya, karena tadi sudah 2 putra, biar adil 1 putri ya. Silakan Ibu, diperkenalkan di mana? Terima kasih atas waktu yang diberikan kesempatan kepada saya. Saya perkenalkan diri dulu. Saya nama Tuti Rijani dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah juga. Dengan Bu siapa Bu? Bu Tuti, Pak. Tuti, ya. Kalau tadi Bu Tati, Pak, sekarang Bu Tuti. Iya, sangat menarik sekali uraian Bapak tadi, yaitu satu ide dan gagasan yang mungkin baru ya Pak ya. Tapi dari tadi ya saya menyimak ya, saya sebenarnya ingin mempelajari tentang modulasi. Tapi yang saya tanyakan Bapak cukup singkat. Kitab-kitab apa ya? Kan Bapak menggagas ide. Jadi kitab yang harus kita pelajari untuk menambah wawasan. Kalau toh nanti kitab itu beranjuran dari luar negeri, misalnya tadi digambarkan di Inggris yang modelan bagaimana, dan itu apakah ada anjuran yang ke arah situ gitu aja. Terima kasih. Oke, baiklah. Ibu Tuti Rijani yang terakhir ya, karena waktu sudah terlalu malam, kita batasi dulu 3 penanya dulu. Diawali tadi dari Bapak Agus, kemudian Bapak Uli dan Ibu Tuti Rijani dari Jawa Tengah. Silakan Bapak untuk menanggapinya. Iya, ya terima kasih kepada Pak Agus, Pak Romli dari Lombok ya, dari NTB, dan terakhir Bu Tuti. Ini dari tadi apa? Wonogiri. Ya, baik. Kak Agus tadi menyampaikan pengalamannya, pengetahuannya terkait dengan adanya sekolah non Muslim ya, sekolah non Islam, sekolah swasta yang tidak mengajarkan agama Islam. Jadi memang benar amanat undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional kita, itu Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 menyatakan bahwa setiap siswa peserta didik itu dia berhak mendapatkan pelajaran agama. Tuh. Lalu kemudian pelajaran agama yang diajarkan itu harus sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik itu sendiri.
dan guru yang mengajarkan pelajaran agama itu harus seagama dengan mata pelajaran agama yang diajarkan, yang juga seagama dengan peserta didik. Jadi harus sama dengan agama yang dianut oleh peserta didik. Gitu. Nah, ini yang lalu kemudian menjadi perdebatan karena ini terkait dengan hak. Gitu. Nah, memang tidak semua lembaga pendidikan, apalagi khususnya yang swasta, yang tidak secara langsung dikelola oleh pemerintah, oleh negara, sekolah negeri lah kata-kata begitu, yang sepenuhnya mematuhi amanah undang-undang ini. Jangankan sekolah-sekolah swasta, beberapa sekolah negeri kalau kita lihat ke beberapa pelosok di daerah-daerah itu juga masih ada beberapa yang belum memenuhi, terlepas apakah itu agama Islam atau agama Kristen atau agama apapun. Jadi ini memang apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu masih menjadi sesuatu yang harus terus diperjuangkan, yang harus terus diikhtiarkan. Nah, oleh karenanya dalam banyak kesempatan saya selalu, ketika dulu saya masih mengemban amanah di Kementerian Agama, saya meminta kepada para Kakanwil dan Kakanmenak untuk melakukan inventarisasi, identifikasi terlebih dahulu sekolah-sekolah itu apa saja, lalu kemudian dari hasil inventarisasi itu lalu kemudian kita komunikasikan dengan sejumlah pimpinan lembaga majelis-majelis agama. Jadi kalau yang kaitannya dengan Kristen itu ke PGI, ke Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, kalau ke Katolik itu ke Konferensi Wali Gereja, atau ke Walubi, atau ke PHDI, atau kalau ke Islam ya ke FUI, lalu kemudian bersama aparat setempat itu bisa memenuhi. Jadi memang masih harus terus diikhtiarkan. Jadi ini ada dua persoalan Pak Agus. Pertama, memang ada persoalan komitmen, kesadaran, kejiwabesaran untuk memenuhi hak siswa, memberikan mata pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya, meskipun itu tidak sama dengan lembaga pendidikan di mana peserta didik itu berada. Gitu. Seperti juga banyak sekolah-sekolah madrasah kita yang swasta yang juga belum bisa memenuhi guru-guru siswa yang kebetulan tidak beragama Islam atau sebaliknya begitu. Jadi memang ada, harus diakui, kesadaran yang belum tumbuh dengan baik, komitmen yang belum tumbuh. Tapi juga persoalan yang klasik yang juga kompleks adalah keterbatasan sumber daya manusianya, pengadaan guru-gurunya itu yang juga menjadi problem. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus ini memang tantangan kita yang terus sampai dengan saat ini masih dirasakan oleh sebagian, khususnya pada lembaga-lembaga pendidikan swasta di sejumlah kalangan. Saya percaya penuh Kementerian Agama melalui bimas-bimasnya, karena tidak hanya bimas Islam tapi juga bimas agama-agama yang lain, ini terus memantau persoalan ini. Nah, lalu Pak Romli, ya Pak Romli menyoroti tentang jihad, sholat dan talak tadi itu ya. Jadi betul Pak Romli, jihad itu bersungguh-sungguh maknanya. Secara harfiah, jahada yujahidu, ya bersungguh-sungguh. Tapi lalu kemudian secara istilah itu punya makna yang sangat-sangat beragam. Seperti yang saya jelaskan tadi itu, kita mengendalikan hawa nafsu diri kita sendiri itu jihad. Jadi tidak selalu jihad itu harus mengorbankan jiwa, harus mengeluarkan harta atau mengeluarkan tenaga, pikiran, dan tidak selalu seperti itu. Meskipun yang begitu itu juga masuk kategori definisi jihad, tapi
mengendalikan hawa nafsu diri kita sendiri, itu pun juga jihad. Jadi poin yang ingin saya katakan, jihad itu konteksnya sangat luas. Nah, problemnya yang menjadi tantangan kita karena keterbatasan wawasan, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, terkadang atau seringkali kita mereduksi itu, mempersempit makna jihad yang seakan-akan jihad itu konteksnya hanya dalam kondisi perang saja. Gitu. Padahal ayat-ayat perang itu punya konteksnya dan tidak bisa digeneralisasi, diberlakukan dalam konteks yang damai seperti sekarang ini. Sehingga ketika ayat-ayat perang diterapkan dalam kondisi damai atas nama jihad, itu akan menimbulkan problem yang luar biasa karena memang konteksnya sama sekali tidak sama gitu. Jadi tanggapan saya terkait dengan jihad itu seperti itu. Nah, tadi talak, pertanyaannya bagaimana kalau yang ditalak itu sudah tidak lagi menstruasi tadi ya, tidak lagi haid, katakanlah sudah menopause begitu. Di sini lagi-lagi pandangan ulama beragam. Jadi selalu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara fikih, itu selalu tidak ada pendapat yang tunggal. Nyaris tidak ada pendapat yang satu kalau bicara dimensi fikih. Karena fikih itu hukum itu selalu memiliki variabel, memiliki pengaruh yang sangat beragam yang menyebabkan lahirnya hukum itu. Tadi konteksnya berbeda, ruang lingkupnya berbeda, waktunya berbeda, dan seterusnya, dan faktor penyebabnya berbeda, sehingga lalu kemudian hukumnya pun juga tidak sama. Jadi hukum itu sangat dinamis. Nah, dalam kaitannya dengan pertanyaan Pak Romli tadi itu, ada ulama sebagian yang mengatakan ya sudah, berarti tidak ada yang salah satu pandangan ya, meskipun ini bukan mayoritas. Ada yang mengatakan ya kalau yang ditalak itu tidak lagi menstruasi, berarti ya tidak perlu lagi ada iddah, tidak lagi menunggu 3 kali, karena 3 kali itu konteksnya menstruasi. Gitu. Jadi kalau tidak menstruasi ya dia tidak punya alasan untuk menahan diri selama 3 kali masa suci atau masa haid, gitu. Karena memang sudah tidak ada haid. Meskipun ini pandangan yang tidak mayoritas, tapi pandangan yang mayoritas mengatakan dikiaskan. Nah, dalam istinbat hukum, dalam pengambilan keputusan hukum, itu ada kaidah kias, analogi. Jadi analoginya, meskipun perempuan yang ditalak itu tidak lagi menstruasi, tapi dianalogkan, dikiaskan seakan-akan dia disamakan masa menunggunya itu selama analog dengan kalau perempuan itu menstruasi itu berapa lama, 3 kali masa sesucian atau 3 kali masa haid. Itu kira-kira berapa hari, kira-kira berapa minggu, kira-kira berapa bulan, itu di analogkan, disamakan. Itu pandangan yang lebih mayoritas. Jadi memang beragam terkait dengan itu. Nah, terakhir Bu Tuti, pertanyaannya menarik nih, apa kitabnya untuk kita bisa memahami lebih mendalam, lebih luas tentang konsentrasi beragama? Ya tentu gini, untuk bisa memahami Islam itu kan tidak hanya ilmu pengetahuan. Islam itu pada akhirnya kan akhlak, tindakan, perbuatan. Itu karena Rasul itu pesan utamanya, risalah nubuwah, tugas Rasulan itu kan liputan lima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak gitu. Bukan untuk menjadikan orang itu cerdas, orang itu pintar, orang itu kaya. Enggak, Islam bukan itu. Islam itu agar umat muslim itu berakhlak mulia. Itu berakhlak mulia itu artinya dia menebarkan kemaslahatan
menjadi rahmat, menebarkan kasih sayang, memanusiakan manusia, ya kasarannya begitu. Maka ini kitabnya bisa sangat beragam, tidak terbatas. Bisa. Nah, maka dalam konteks ini kepada para pengawas, saya mengirim dalam bentuk soft copy buku ini, Moderasi Beragama. Ini buku yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Agama, halamannya sejumlah 161 halaman, begitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian berminat mendalami moderasi beragama lebih jauh, bisa membaca buku ini, dan sudah soft copy-nya sudah saya kirim ke Bu Victoria untuk bisa dibagikan kepada seluruh peserta. Yang kedua adalah buku kecil, buku saku. Ini buku tanya jawab tentang moderasi beragama dengan bahasa yang lebih populer, yang lebih sederhana. Bentuknya tipis, buku saku, hanya 25 halaman kecil, untuk secara populer, secara sederhana memberikan pemahaman kepada kita tentang moderasi beragama. Dan ini juga sudah saya kirim, mudah-mudahan bisa diberikan kepada seluruh peserta. Demikian dari saya tahu moderator kita, host kita sudah melihat waktunya yang sudah semakin tidak memungkinkan. Demikian dari saya, dan tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang tidak berkenan menurut Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.